Oke, kita lihat dulu untuk apakah ketika sudah di-approve on proses, kita lihat surat tugasnya tinggal kepala cabang kita, Pak Victor. Baik, kita masuk ke Pak Victor untuk approve surat tugas tersebut. Surat tugas operasional 02 kita lihat di sini untuk approve. Ya, sudah selesai. Berarti untuk surat tugas sudah selesai semua di-approve. Kita kembali ke Mas Lukman. Kita lihat setelah proses penandatanganan oleh kepala cabang surat tugasnya, yang dilakukan kemudian adalah menunggu proses validasi dari Dukbis untuk bisa e-walletnya masuk ke rekening Mas Lukman. Untuk mengetahuinya kita bisa pilih di posisi ini, kemudian uang dinas, dan kita lihat list validatornya. Di sini butuh validasi dari kepala bidang dukungan bisnis cabang. Baik, setelah itu kita bisa lihat di Dukbis. Kita panggil Pak Hendra. (0202) kita lihat di sini apakah sama dengan tadi yang sudah di Dukbis, validasinya apakah sudah sesuai atau belum. Ternyata benar sudah divalidasi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa setelah tervalidasi otomatis e-walletnya pun akan jalan dan ada notifikasi di rekeningnya Mas Lukman bertambah 120.000. Baik rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi ke awal, yaitu selesainya ataupun surat tugas kembali untuk Mas Lukman. Baik, di sisi aksi kita tinggal pilih surat tugas kembali. Sama seperti pengganti transport, kita pada data pejabat tempat dinas kita lakukan take selfie, kemudian kita rekam, berikut tanda tangannya, kemudian kita simpan. Setelah selesai, kita bikin pertanggungjawaban uang dinas. Kita pilih list data, kemudian kita masukkan, kita tekan tombol tambah data, terus kita masukkan nomor surat tugasnya. Pilih dokumen uang dinasnya, ini ada nomor CA, ini adalah nomor surat tugasnya. Nomor settlement seperti biasa akan otomatis diisi oleh sistem, kemudian kita submit. Langkah selanjutnya kita membuat worksheet. Kita tekan tombol tambah, kemudian masukkan kegiatannya, tanggal kegiatannya, kita simpan. Kemudian kita bisa lihat
bahwa tanggal pelaksananya tanggal 2 bulan 9, kegiatannya inspeksi. Apabila ingin diedit, kita bisa lakukan pengeditan. Oke, kemudian kita uang dinas. Uang dinas kita kasih tanda tambah lagi. Di sini ada informasi dari mulai airpotek, biaya transport, transport lokal, transport lokasi, dan uang saku serta lain-lainnya serta penginapan. Attachment di sini tujuannya adalah menginformasikan kepada Dukbis untuk dilakukan yang namanya validasi kembali terhadap bukti pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh petugas lapangan, yaitu Mas Lukman. Sebagai informasi, kalau yang warna abu-abu seperti ini berarti tidak memerlukan bukti pengeluaran uang. Seperti contohnya uang saku berarti tidak memerlukan bukti pengeluaran uang. Jadi cukup langsung masuk ke validasi karena ini hanya uang saku saja. Maka jumlahnya 120.000 dan tidak memerlukan bukti pengeluaran uang, langsung divalidasi. Tidak ada file yang perlu divalidasi, silahkan lanjut, klik simpan. Oke. Kita selesai itu, kita klik simpan. Worksheet sudah selesai, uang dinas sudah selesai, begitu juga dengan surat tugasnya. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu persetujuan tanda tangan daripada pertanggungjawaban. Oke, sementara saya hilangkan dulu untuk Ibu Anisanya. Yang kita pertahankan adalah Bapak Lukman atau Mas Lukman dengan Pak Victor sebagai kepala cabang. Kita submit di sini. Berhasil. Oke, rekan-rekan sekalian, setelah kita selesai, kita lihat dulu proses selanjutnya dari sini. Apakah ada tambahan lain lagi untuk di uang dinasnya? Ternyata harus menunggu proses validasi. Siapa dia? Yaitu admin operasi dan kepala bidang dukungan bisnis. Kalau yang tadi pada waktu validasi adalah validasi untuk setelah surat tugas ditandatangani. Untuk yang ini adalah setelah pertanggungjawaban diajukan oleh Mas Lukman. Baik, namun sebelum kita masuk ataupun sebelum kita ke admin operasi, kita akan kembali terlebih dahulu ke Mas Lukman di pertanggungjawabannya, yaitu 02020. Di sini ada need approval dari Mas Lukmannya sendiri. Kita approve terlebih dahulu. Setelah approve on proses, kita lihat lagi siapa yang masih belum tanda tangan adalah Pak Victor. Maka kita masuk ke untuk penandatangan. Maksudnya ini adalah untuk penandatanganan pertanggungjawaban. Kita masuk ke Pak Victor. Di sini ada butuh pertanggungjawaban pegawai adalah need approve 0202. Kita approve. Oke. Selesai. Menunggu validasi BPUK. Dari sini kita langsung masuk, tadi adalah di sini bisa kita lihat menunggu validasinya adalah admin operasi dan kepala bidang dukungan bisnis. Kita masuk terlebih dahulu adalah admin operasinya. Setelah dilakukan validasi pertanggungjawaban oleh pihak Dukbis,
Bisa kita lihat di 176 contohnya, setelah dilakukan validasi invoice oleh pihak Dukbis, tadi di pertanggungjawaban adalah validated untuk di petugas ataupun di Mas Lukmannya, status surat tugasnya adalah komplit. Demikian barangkali tutorial yang kedua, mungkin tidak maksimal untuk penyampaiannya dikarenakan ini masih uji coba, tapi diharapkan dari proses tadi kita bisa menggambarkan step by step proses pembuatan surat tugas operasional untuk jenis uang dinas SPPD. Dari mulai pengajuan ataupun pembuatan surat tugas sampai pertanggungjawaban yang divalidasi invoice-nya oleh Dukbis, sehingga nanti status surat tugas tersebut adalah komplit. Jadi kalau kemarin pengganti transport status surat tugasnya approve, sedangkan untuk SPPD adalah komplit. Kenapa demikian? Karena memang untuk pengganti transport langsung diambil handle oleh kantor pusat, sehingga di cabang ataupun di cabang Jakarta tidak mengeluarkan BPUK. Sedangkan untuk SPPD wajib ada BPUK, sehingga ada proses validasi dari pihak Dukbis. Demikian tutorial yang kedua ini. Nanti kita berlanjut untuk tutorial yang ketiga, pembuatan surat tugas non-operasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.